Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku yang Septin. Baik, di video kali ini aku mau bahas tentang pengumuman masa sanggah. Nah, ini berdasarkan jadwal dari BKN yang terbaru ya teman-teman. Bisa dilihat bahwasanya untuk pengumuman pasca masa sanggah, yaitu yang tadinya jadwalnya tanggal 21 sampai 27 menjadi tanggal 23 sampai dengan 29 September. Itu artinya teman-teman yang melakukan sanggah dalam tanggal-tanggal ini, tanggal 23 sampai dengan tanggal 29, bisa sesekali mengecek web SSC ASN apakah sudah ada pengumuman sanggah yang teman-teman ajukan atau belum. Nah, caranya seperti ini. Ini untuk sanggah, teman-teman tuh bisa melakukannya dengan cara mengunjungi web sscsn.bkn.go.id, kemudian masuk dengan menggunakan NIK dan juga password yang telah didaftarkan, kemudian nanti akan langsung ke menu resume kan. Nah, itu silahkan scroll ke bawah kayak waktu membuka pengumuman seleksi administrasi gitu ya. Oke, akhir masa sanggah nanti mungkin teman-teman akan mendapatkan dua kemungkinan, yaitu antara lulus dalam sanggahan yang teman-teman ajukan atau dinyatakan tetap tidak lulus atau tidak memenuhi syarat atas dasar sanggah yang teman-teman lakukan, karena mungkin kesalahannya itu memang berasal dari teman-teman, jadi bukan dari verifikator. Kalau misalnya dari verifikator dan ditinjau lagi itu memang verifikatornya yang salah, itu nanti akan lulus gitu ya teman-teman. Oke, ini adalah contoh tampilan apabila teman-teman dinyatakan tidak lulus dalam seleksi administrasi atas dasar sanggahan yang teman-teman ajukan. Nah, terus kalau misalkan dinyatakan tidak lolos, apakah bisa mengajukan sanggah lagi? Untuk sanggah ini hanya dilakukan satu kali ya teman-teman, yaitu kemarin. Jadi hasil sanggah yang tidak memenuhi syarat itu tidak bisa mengajukan sanggah lagi. Sanggah hanya dilakukan satu kali, yaitu ketika pengumuman seleksi administrasi secara serentak teman-teman dinyatakan tidak memenuhi syarat, itu bisa sanggah. Tapi kalau hasil dari sanggah yang teman-teman ajukan itu ditolak lagi alias tidak memenuhi syarat, maka tidak dapat mengajukan sanggah lagi. Jadi mungkin bisa dijadikan pembelajaran ya teman-teman untuk kedepannya lebih hati-hati dalam melakukan pengunggahan berkas atau seleksi administrasi ini. Oke, yang selanjutnya adalah kalau teman-teman dinyatakan lulus seleksi administrasi pada masa sanggah gitu ya. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan ini tampilan apabila teman-teman sanggahnya itu diterima alias dinyatakan memenuhi syarat dari yang tadinya tidak memenuhi syarat. Karena mungkin kesalahannya tadi dari verifikator yang kurang teliti dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan nanti tidak muncul menu cetak kartu, bisa ditunggu dulu sehari 2 hari, kemudian cek kembali ke web SSCSN-nya. Teman-teman silahkan bisa cek apakah sudah ada menu cetak kartu ujian atau belum. Kalau misalkan sudah ada, silahkan diklik, itu akan secara otomatis tersimpan di download pada HP teman-teman atau di laptop gitu ya. Oke, jangan lupa untuk melakukan pencetakan dengan kertas AVS A4 boleh, F4 boleh, nggak usah dilaminating, dan juga printnya itu yang print berwarna gitu ya teman-teman. Oke, sekian informasi yang dapat aku sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.